membayar pajak motor melalui samsat jemput antar ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, kemudian juga kita memiliki mobil layanan bersama. Apa itu mobil layanan bersama? Itu adalah suatu mobil yang di dalamnya memberikan layanan perbankan. Dan ini kerjasama kami dengan Bank Alga. Nah, selain memberikan layanan perbankan, di situ ada teller, di situ juga ada box ATM, di situ juga disediakan melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan sebenarnya mobil layanan bersama ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Di provinsi lain tidak memiliki, hanya di Kalimantan Selatan. Tetapi juga mobil layanan bersama ini kurang begitu populer juga. Padahal kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi. Dan sebenarnya layanan ini juga adalah layanan yang sangat mudah sekali. Bapak Ibu sekalian, ada yang saya hormati, tentunya timbul pertanyaan bagaimana dengan pajak daerah yang sudah dibayar oleh masyarakat, kemudian masuk ke kas daerah, kemudian dikelola oleh pemerintah daerah. Apakah dikembalikan kepada masyarakat? Jawabnya tentu adalah iya. Setiap pajak yang dibayar oleh masyarakat wajib pajak masuk ke kas daerah, dikelola oleh pemerintah provinsi, ini tentunya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan-layanannya. Misalnya adalah dalam bentuk pembangunan jalan-jalan dan jembatan, pembangunan di bidang infrastruktur, pembangunan di bidang kesehatan, kemudian pembangunan di bidang pendidikan. Dan tentunya ini selalu diawasi oleh para pemeriksa kita. Kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu, dan tentunya ini selalu diawasi oleh aparat pemerintah. Bapak Ibu sekalian, saya mahasiswa informasi. Kemudian saya sampaikan juga di sini bahwa setiap pajak daerah, khususnya PKB, pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Apakah setiap pajak yang dibayar itu semuanya dimiliki oleh pemerintah provinsi? Jawabnya tidak, karena setiap hasil yang kita dapatkan itu tidak dihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi ada porsi pembagiannya. Misalnya untuk pajak kendaraan bermotor, di dalam yang kita terima itu di dalamnya ada 30% hak kabupaten kota. Jadi PKB itu pajak kendaraan bermotor itu kita hasilkan dengan kabupaten kota, dan kabupaten kota mendapatkan hak bagian 30%. Begitu juga dengan BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, itu juga ada hak kabupaten kota di dalamnya, yaitu 30%, sama dengan PKB juga. Kemudian bagaimana dengan PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu juga dibagi hasilkan. Dan berapa hak kabupaten kota? Haknya adalah 70%. Ini lebih besar porsinya untuk bagian pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi artinya jangan ada kekhawatiran dari kita semua bahwa setiap pajak yang dibayar itu selain dikelola oleh pemerintah provinsi juga dikembalikan kepada pemerintah kabupaten kota yang punya hak di dalamnya sesuai dengan prosentasi menurut aturan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya sangat mengharapkan sekali nanti di forum ini bisa memberikan kritik-kritik apa yang sudah kami lakukan, bisa memberikan sumbangan pemikiran, dan tentunya ini menjadi bahan kami semua. Kami sangat berharap forum ini menjadi forum yang lebih peduli terhadap pajak. Karena apa? Karena setiap, tadi sudah disampaikan, setiap pajak
kita peroleh itu juga dikembalikan untuk pembangunan, artinya untuk kepentingan masyarakat juga. Semangat itu dulu dari kami, dan mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa berkembang, dan saya mengharapkan peran aktifnya dari kawan-kawan semua, dari adik-adik semua, dan mudah-mudahan forum ini bukan hanya sekedar kita laksanakan secara seremoni, kemudian begitu keluar dari gedung ini tidak ada manfaatnya. Kami tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh sebab itu kami berharap sekali masukan-masukannya, kritikan-kritikannya, sehingga apa yang kami lakukan saat ini bisa menjadi bahan perbaikan ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yandi yang beragam pada program-program layanan dari Dinas Pendapatan Daerah. Di situ ada beberapa layanan yang tempat layanan samsat, mobil samsat keliling, samsat corner yang ada di Mall, serta layanan jemput antar yang kata beliau masih kurang populer. Mungkin Pak, kalau pengen lebih populer sedikit dibandingkan dengan KFC, populer. Ya, untuk selanjutnya mungkin paparan dari Dirjen Pajak. Silakan, kemudian setelah itu bertanya. Waktu ke depan saya persilakan. Silakan ya. Terima kasih. Halo. Hai. Apa kabar? Sebelum saya buka, saya menyampaikan satu pesan dari Pak Gubernur yang sebelumnya. Kalau kita ditanya apa kabar, jawaban kita baik, itu biasa. Jadi jawaban yang pas adalah luar biasa. Ya, saya ulang ya. Apa kabar? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang yang mewakili, Bapak Yani dan staf dari Dispenda Kota Provinsi, Saudara Moderator, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta seminar perpajakan yang berbahagia pada siang hari ini. Saya perkenalkan dulu Dr. Widianto, Kepala Bidang P2 Humas dari Kanwil JP Kalimantan Selatan dan Tengah. Pada kesempatan ini mohon maaf atas nama Bapak Kepala Kantor Wilayah, karena beliau sebetulnya berkenan untuk hadir karena tadi pesawat beliau terkena delay karena ada cuaca ya. Jadi sebetulnya beliau dalam perjalanan, mudah-mudahan nanti kalau masih ada halangannya beliau bisa menghadiri di acara ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu adik-adik sekalian dan Bapak Ibu peserta seminar, saya ingin menyampaikan tentang pajak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yandi adalah pajak daerah. Nah, kita mau berbagi sharing untuk pajak pusatnya. Yang mungkin pertama yang saya sampaikan adalah pajak definisi pajak dulu ya. Nah, definisi pajak ini adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi adik-adik ibu sekalian dan bapak ibu serta seminar, apabila nanti ditanyakan kalau saya sudah bayar pajak, kalau saya sudah bayar pajak, kemudian apa yang bisa saya dapatkan? Nah, jawabannya ada di sini, ya, bahwa memang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yandi, ada dalam bentuk nanti pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan sosial dan sebagainya. Nah, itu memang tidak dirasakan secara langsung ya, begitu. Lanjut. Nah, dan di kita sendiri dikenal ada subjek dan objek pajak. Kenapa ini saya sampaikan?
Karena untuk adik-adikku yang sudah berada di perguruan tinggi, yang sebentar lagi mungkin akan lulus insya Allah ya, kemudian nanti akan masuk di dunia kerja, pada umumnya akan mempunyai kartu NPWP. Kalau saya boleh tahu, di sini sudah ada yang punya kartu NPWP? Belum ya? Kalau yang mungkin masih pelajar SLTA atau SMA mungkin masih belum, tapi kalau yang mahasiswa, waktu itu saya pernah bertanya, ada yang sudah memiliki NPWP. Apa? Karena dia sudah mencoba berdikari ya, artinya mempunyai usaha sendiri, ada yang dengan cara memberikan tambahan les privat, kemudian ada usaha yang mungkin membantu orang tua yang lainnya, yang akhirnya dia punya kewajiban untuk memiliki NPWP. Karena salah satu syaratnya adalah punya tambahan kemampuan ekonomi, yaitu dalam bentuk penghasilan. Gitu. Lanjut, ini subjek pajaknya. Subjek pajak itu terbagi dari 4, yaitu dari orang pribadi, kemudian ada warisan juga, kemudian badan, kemudian bentuk usaha tetap. Kemudian lanjut, untuk subjek pajak sendiri ini adalah subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Kalau yang kita tentunya subjek pajak dalam negeri. Kalau yang luar negeri itu tentunya nanti ada penghasilan yang didapat dari luar negeri, tapi dinikmatinya di dalam negeri. Lanjut. Nah, subjek dalam negeri sendiri ini adalah dari orang pribadi, badan, kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang mengasihkan yang berhak. Mungkin ini tidak saya sebutkan detailnya ada di sekalian ya, karena sudah ada dibagikan ya, lainnya ya. Lanjut. Nah, subjek pajak luar negeri sendiri ini ada subjek luar negeri itu ada yang kaitannya dengan berapa lama dia tinggal di Indonesia, begitu. Kemudian kalau bentuk usaha tetap ini tentunya sama juga ya. Lanjut. Yang tidak termasuk dalam subjek pajak itu pertama adalah kantor perwakilan negara asing, karena mereka biasanya ada perjanjian dengan kita. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya yang terkait dengan perwakilan dari negara asing, biasanya itu kan bisa konsulat, bisa kedutaan besar ya. Kemudian organisasi internasional yang sesuai dengan PMK nomor 166 tahun 2012, salah satunya adalah yang tergabung dalam ASEAN. Kemudian para pejabat perwakilan organisasi internasional dengan cara bukan WNI dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi biasanya dia tidak lebih dari 183 hari. Lanjut. Nah, untuk objek pajak penghasilan itu adalah tadi disampaikan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Gitu. Lanjut. Bisa di stop. Untuk mengajar merupakan objek pajak ini ada